Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Fahmi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Kota Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka syarat uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih, tepuk tangan dong. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan pimpin berdoa dulu. Ya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian saya mau ngecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Safa, kemudian Kenzi, kemudian ada berapa orang jumlahnya jadi? 4 orang ya, tidak hadir. Nah, yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya sehat semuanya, ya. Oke, anak-anak semuanya, dalam pembiasaan pendidikan agama Islam kita awali dengan membaca surat-surat pendek. Ya, kita awali dengan pembacaan surat An-Nasr sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan diawali dengan pembacaan Al-Quran, kita semuanya senantiasa diterangi hati kita dengan cahaya Al-Quran. Amin. Tentang materi pertemuan yang lalu adalah tentang syu'abul iman. Ya, masih ingat tentang syu'abul iman itu apa? Masih. Silakan satu orang untuk memberikan penjelasan singkat tentang syu'abul iman. Cungkan tangan. Ya, silakan berdiri. Itu cabang iman yang berjumlah 77 dan dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama itu ada lisan, perbuatan, dan hati. Oke, lisan, hati, dan Perbuatan. perbuatan, atau dalam bahasa istilah fikihnya taqirun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dalam hati, diucapkan oleh perbuatan, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh perbuatan. Oke ya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang syu'abul iman, ya, yaitu tentang hikmah dan manfaat syu'abul iman, ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan membiasakan 1. Disiplin, 2. Jujur, 3. Tanggung jawab sebagai cerminan cabang iman di dalam kehidupan. Nah, di sini ada video yang akan ditayangkan.
loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Ada batu di jalan ya. Ada sepeda lewat aja. Ada anak kecil mau mungut, gak boleh. Ya. Karena batu ini membahayakan. Nah, sampai ada seorang yang mohon maaf tidak bisa melihat mengambil batu itu. Ya. Nah, siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya satu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dari video tadi dapat kita pahami ada makna yang begitu mendalam. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperkuat keyakinan imanmu dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan video pendek yang tadi ditayangkan? Silakan. Ketika kita ini ikhlas dalam melakukan suatu amalan dan amalan itu baik, kemudian kita ini hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka kita juga akan mendapatkan imbalan yang sama dari Allah atau bahkan lebih. Oke, terima kasih. Ya, gambaran sederhananya adalah ketika kita beramal, sekalipun orang-orang gak peduli ataupun cuek bahwa ada sesuatu yang membahayakan, tapi kita yakin bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan apa yang kita kerjakan, maka niscaya Allah kasih ganjaran untuk kita. Nah, yang kedua, jika iman seperti pohon, ya, kita gambarkan ada kerangka pohon. Nah, pohon ini kita gambarkan sebagai keimanan kita. Maka cabang-cabang apa saja yang dapat kamu identifikasi dan bagaimana kamu mempertahankan pohon keimanan tersebut agar tetap hidup dan tumbuh. Silakan. Ya. Kayak amal soleh yang kita kerjakan, kayak disiplin, membantu orang tua, menghargai guru, dan sikap positif lainnya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, ya, menghormati orang tua, membantu orang tua di rumah, ya, kemudian menghormati ibu dan bapak guru ketika di sekolah, gitu ya. Ini merupakan cabang-cabang iman atau yang bisa kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, ya. Kemudian, nah ini ada 4 hikmah dari materi kita hari ini yang akan kita bahas. Hikmah apa saja sih atau manfaat apa saja sih yang bisa kita ambil dari syu'abul iman? Pertama, meningkatkan kualitas iman. Ya, dengan kita mempelajari syu'abul iman, maka iman kita akan meningkat. Cirinya apa? 1, memperkuat keyakinan terhadap rukun iman. Yang 6 itu, ya, rukun iman yang 6 semakin bertambah yakin, gitu ya. Yang kedua, membantu menghadapi ujian, hidup dengan sabar. Ingat anak-anak, sabar itu satu kata yang mudah terucap. Akan tetapi ketika posisi kita berada di paling bawah, maka kata sabar itu teramat sangat berat bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah. Maka ketika kita yakin tentang makna syu'abul iman, kata sabar akan sangat indah. Kenapa? Karena dengan sabar pahalanya begitu sangat besar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral. Di antaranya apa? 1, mendorong perilaku jujur. Orang yang beriman pasti jujur. Kalau yang suka bohong berarti dipertanyakan keimanannya. Yang kedua, ya, dia juga akan punya sifat tanggung jawab dan akan terus meningkat ibadah. Ya. Nah, itulah keempat hikmah dan manfaat dari syu'abul iman. Kemudian ada satu cuplikan video, ya, silakan disimak dan kalian simpulkan makna yang ada di dalam video itu.
visual ya. Oke. Ya, dari video ini kira-kira apa yang bisa kalian gambarkan maknanya? Yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri. Oke. Jadi tadi itu menunjukkan salah satu contoh perilaku jujur. Kita itu tentang si dua orang suami istri itu ternyata kalau di kardus yang malah dibuang. Ternyata si manusia itu jujur ke si pasangan suami istri itu. Nah jadi makanya bisa dia begitu adalah kita harus bisa jujur dan juga kalau kita lagi ada menghadapi suatu masalah kita bisa menjawab sama masalah itu. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan bagi kelompok ya untuk pendalaman materi ini lebih dalam lagi. Kita akan bentuk sebuah studi kasus. Silakan duduknya dibuat per kelompok ya. Ayo, silakan duduknya per kelompok dari kelompok yang sudah dibuat. Sudah? Kelompok satu yang mana? Kelompok satu, ini. Kelompok dua? Yang mana kelompok dua? Yang ini. Kelompok tiga? Kelompok empat? Ya, silakan duduknya diatur ya agar berkelompok. Ya, silakan diatur. Duduknya kelompok. Oke, satu orang kelompok itu siapkan kameranya untuk memfoto studi kasus yang ada. Ya. Oke, silakan kelompok satu siapkan kameranya foto studi kasusnya. Kelompok dua mana? Kelompok satu sudah? Oke. Kelompok dua? Oke, silakan. Kelompok dua. Kelompok tiga? Kelompok empat? Sudah? Ya. Nah, dari kasus yang tadi ya dibuat laporan yang sangat singkat dan sederhana. Judulnya adalah implementasi nilai syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Isi laporannya, satu, pendahuluan. Nah, jelaskan secara singkat apa itu syu'abul iman dan mengapa penting untuk dipahami. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu yang kedua, uraikan permasalahan siswa dari kasus yang tadi. Diuraikan. Lalu yang ketiga, hikmah dan manfaat syu'abul iman. Artinya, jelaskan bagaimana nilai-nilai syu'abul iman bisa membantu memperbaiki perilaku siswa dari kasus yang tadi. Lalu, implementasi sikapnya, jelaskan langkah-langkah konkret ya, sikap, disiplin, jujur, tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh siswa dalam situasi tersebut. Lalu kesimpulannya, ringkas manfaat penerapan syu'abul iman dalam memperbaiki sikap dan meningkatkan kualitas diri. Oke? Bisa? Ya? Silakan dikerjakan ya dengan kelompoknya
hanya kasusnya saja yang berbeda. Ya. Misalnya kita malah Madewa itu sedangkan kalau misalnya kita Selanjutnya kelompok yang ketiga, silakan. Nah, jadi analisis permasalahannya aku singkat dulu kalau tentang isi dari studi kasusnya. Itu tuh tentang seorang anak yang kehilangan dompet, dan di dalam dompetnya itu ada berisi banyak uang, dan akhirnya si dompet itu ditemukan oleh temannya, dan si temannya itu mengembalikan ke si orang itu yang kehilangan dompet. Nah, jadi analisis permasalahannya itu ada pada nilai kejujuran, karena jujur adalah salah satu cabang iman. Siswa harus mengendalikan dompet tersebut sebagai wujud keimanan melalui sikap jujur. Yang kedua ada nilai tanggung jawab, menemukan sesuatu yang bukan miliknya, menuntut tanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga juga ada empati dan juga kepedulian, menyadari bahwa temannya sedang dalam kesulitan, jadi dorongan tambahan untuk berbuat baik. Jadi kesimpulannya, syu'abul iman itu penting dalam mengarahkan perilaku manusia untuk berbuat baik. Penerapannya seperti berperilaku jujur, memiliki rasa empati dan juga bertanggung jawab. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk saya ke studi kasusnya. Studi kasus kelompok itu mengenai seorang siswa menghadapi godaan mencontek saat ujian karena takut mendapatkan nilai jelek. Jadi dalam kondisi dia ini, nilai-nilai dalam syu'abul iman seperti kejujuran mencerminkan iman yang kuat, sedangkan untuk tanggung jawab atau usaha sendiri menunjukkan kedewasaan dalam belajar. Untuk implementasi sikap, langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini, yang pertama ada meniatkan belajar sebagai ibadah untuk Allah. Yang kedua ada menjaga kejujuran saat ujian walaupun hasil belum maksimal. Yang ketiga mengatur waktu belajar dengan baik agar siap menghadapi ujian. Yang keempat meminta doa dan dukungan kepada orang tua. Dan yang terakhir berani mengakui hasil sendiri dan tidak menyalahkan kondisi untuk orang lain. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Dari semua kasus yang ada, ya, adalah merupakan kasus yang relate gak sih dengan kehidupan kalian? Relate banget ya. Nah, ini semuanya bisa diperbaiki dan itu belum terlambat, ya. Nyontek, gitu ya. Kemudian berangkat sekolah kesiangan, kemudian menemukan barang-barang yang mungkin bukan milik kita, tapi kita mau jujur, gitu ya. Dan ini penting banget, ya, harus menjadi karakter yang tumbuh ada di dalam diri kita, apalagi kita sebagai seorang muslim. Maka materi ini akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya, Nana, silakan foto hasil diskusi kalian, ya. Kemudian upload ke barcode yang sudah ada di depan. Ayo, silakan. Dimulai dari kelompok yang mana dulu nih? Oke, silakan foto. Lanjut. Sudah? Oke, sudah ya. Kalau sudah diupload, ya, tugasnya sekarang LKPD masing-masing. Silahkan memfoto barcode yang ada di depan, lalu kerjakan. Silakan semuanya mengupload, ya, atau memfoto dari barcode yang sudah ada di depan untuk mengerjakan LKPD-nya. Sudah muncul? Oke, silakan selamat mengerjakan. Ya, silakan kerjakan, lalu kumpulkan ya. Oke, silakan kerjakan. Ya, gimana? Kelihatan ada ya?
kita hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan materinya? Silakan dari kelompok yang ini. Kesimpulan dari pertemuan kita silakan. Jadi dari kesimpulan tadi itu kita bisa tahu apa sih hikmah-hikmah dalam syahdu iman itu, lalu juga apa manfaat dari syahdu iman. Terus kita juga diberi video bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan perilaku yang baik untuk syahdu iman tersebut. Oke, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Berdiri, silakan. Jadi syu'abul iman itu penting banget buat kehidupan sehari-hari, karena syu'abul iman itu ibaratnya kayak arahan yang ada pada agama Islam untuk mengarahkan perilaku manusia ke perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, terus juga contoh-contoh penerapannya tuh ada tadi di studi kasus sama di video. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kesimpulan dari saya ya bahwa iman itu adalah keyakinan yang melibatkan hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian cabang-cabangnya atau syu'abul iman itu mencakup ya aspek hati, lisan, dan anggota tubuh, dan diamalkan seseorang yang dapat meningkatkan kualitas keimanannya dan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Maka insya Allah dengan mengamalkan seluruh cabang-cabang iman yang sudah kita pelajari, ya kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian, bahkan keberhasilan tidak hanya dunia, tapi juga keberhasilan ketika kita berada di akhirat. Baik anak-anak semuanya, sebagai terakhir ya, silakan di barcode lagi. Ini untuk sikap ya, barcode aja, barcode. Silakan disiapkan barcode-nya untuk penilaian sikap ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah terima kasih semuanya. Pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita semuanya dapat mengambil hikmah serta manfaat dari syu'abul iman ini. Ya, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan berdoa. Tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.